Kang Hendibal. Ya. Kumaha, Damang? Alhamdulillah, pangestunya nong berkah. Alhamdulillah. Kang Hendibal ini sebenarnya kalau saya lihat ya, berarti kalau saya nilai tokoh pemuda di Tanjolaya yang lebih aktif mendorong para pemuda ini memanfaatkan potensi lokal, gitu ya Kang? Betul. Sejauh ini sebenarnya Kang Hendi ini ya, apa sih yang paling yang berpotensi dari pemuda-pemuda di wilayah lokal ini? Apa yang bisa dimanfaatkan dari mereka? Oke. Sederhana sih ya, kalau prinsip hidup saya itu memang memproklamirkan diri lah ya. Satu, menjadi pegiat sosial, yang kedua juga volunteer di beberapa bidang, termasuk di bidang lingkungan hidup dan pariwisata. Nah, konteks yang hari ini kita kan melihat dari potensi yang paling potensial di daerah Kecamatan Tanjolaya itu relevansinya hanya dua. Yang pertama adalah potensi alam berupa wilayah pertanian yang masih lumayan luar biasa hijau, dan yang keduanya potensi wisata yang sebagian sudah diekspor menjadi sesuatu yang menghasilkan. Nah, adapun untuk pemuda sendiri dalam hari-hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya bro. Masuk. Kurun waktu berapa tahun ke belakang kalau saya melihat potensi begitu banyak di Tanjolaya. Selain potensi pemudanya, potensi wisata alamnya, potensi wisata alam religinya juga ada. Kalau nggak salah kan gitu dulu ya. Betul. Sampai ada yang namanya Arca Domas apa? Betul. Arca Domas. Situs Cibalai lah. Situs Cibalai ya. Kompleks Situs Cibalai. Kompleks Situs Cibalai. Terus ada Curug Ciputri. Ya, kalau nggak salah dulu begitu. Betul. Nah, ini bagaimana sekarang tuh kabarnya Kang Hendibal? Oke. Kan dari awal juga saya filosofis sederhana saya ada dua. Yang pertama, Luhur Ngejo, masyarakat Ngejo. Betul. Itu awal pertama saya berangkat untuk. Saya boleh izin merokok nih. Oh, sok banget. Aduh, pilihan siap. Jadi bapaknya tadi datang tadi itu mau rokok? Itu merokok. Pantesan aja ya. Aduh. Terus yang keduanya itu, kalau saya lebih fokus di bagaimana setelah itu tercipta nih, bagaimana harmonisasi antara manusia dengan alam melalui melalui implementasi wisata. Ya. Semua menghasilkan tanpa merusak alam. Itu kan tujuannya. Betul. Nah, yang kedua, bagaimana pesan dari Sabta Pesona, Somea Hade Kasema. Nah, dari awal saya tidak lagi membuka tidak fokus untuk membuka bagaimana wisata ini ramai, tapi bagaimana masyarakat itu minimal tahu bagaimana ketika ini menjadi sebuah destinasi wisata dan dia udah siap dengan segala para pelancong dan segala macamnya yang datang ke sini akan membuat sebuah perubahan. Nah, yang saya backup itu kan budayanya. Nah, jangan sampai budaya lokal ini tergerus oleh sebuah perubahan karena banyaknya pelancong yang membawa citra budaya masing-masing dan ini terpengaruh. Nah, kalau saya lebih kepada backup bagaimana identitas lokal ini tetap harus kita jaga. Nah, ngomongin identitas lokal, sebenarnya identitas lokal Tanjolaya sendiri apa aja sih? Ya, artinya hasanah yang ada di Tanjolaya, misalnya masih adat ketimurannya masih ada lah ya. Misalnya supremasi Sundanya juga masih ada sebagian. Ya, kalau misalnya dikatakan Buhun sih masih berapa persen masih terjaga lah. Jadi masih tetap itu memang kalau menurut saya ini adalah yang harus kita pertahankan gitu, identitas itu. Karena apa? Tanjolaya yang salah satunya merupakan yang langsung berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Itu luas bentangan alamnya kan luar biasa. Nah, kalau nggak kita jaga, secara pribadi saya sebagai masyarakat lokal ya siapa lagi gitu kan gitu. Makanya kalau yang lain datang misalnya untuk membeli tanah sekedar untuk villa segala macam, ya kita juga jaga kelestariannya. Minimal kalau buat villa ya mohonlah tanah-tanahnya sudah dijaga, siap lindung dan sebagainya. Siap. Nah, oleh karenanya kan begini,
Kang Hendy, dengan adanya potensi wisata alam yang ada di Tejolaya 1, 2, 3, bahkan ada 4 di sini ya. Nah kan bro lahir di sini, dibesarkan di sini, juga salah satu keturunan tokoh juga nih bro Hendy yang saya dengar. Artinya histori sejarah kan paham. Contoh Curug Ciputri itu dulu apa seperti sih apa, ikonnya, lalu sejarahnya apa, kenapa dibilang Ciputri, terus ada lagi dan lain sebagainya. Coba bisa diceritakan nggak nih biar masyarakat juga tahu. Saya pada 2 perspektif ya. Perspektif yang lahir dari masyarakat atau prinsip-prinsip dasarnya kita itu merupakan budaya lokal yang merupakan identitas asli sini. Terus yang prinsip keduanya yang saya sediakan adalah secara saintifik. Nah munculnya beberapa destinasi wisata ini kan juga ada latar belakang Betul. Nah latar belakang yang di sini itu kan awalnya misalnya Ciputri, kalau untuk persepsi lokal bahwa itu dulu itu merupakan pemandiannya para putri dan sebagainya, sehingga spot yang muncul untuk pelangi itu muncul di sana. Nah, tapi kita ada saintifik juga bahwa mungkin orang tersugesti datang ke sana bukan berarti pada posisi metafisikanya, mungkin kandungan mineralnya tinggi sehingga dia fresh dan sebagainya. Nah, adapun yang destinasi Punden Brundak jelas mutlak dia bahwa situs Cibalai itu dari rangkaian yang ada itu kan ada sekitar 12 situs di sana. Nah 12 itu antaranya Balikambang, Arca Domas, Sipangatehan, Pasir Manggis, Jambi Picing, terus Enongkasan dan sebagainya. Nah ini adalah bagian dari warisan megalitik. Dari segi batuannya jelas andesit yang potensinya zaman purba. Berarti ini kan udah ada peradaban. Peradaban. Belum lagi di atasnya katanya ada yang namanya bukan curug ya. Kayak taman itu namanya apa itu? Yang di atas Arca Domas itu. Jambi Picing. Jambi Picing sama Taman Suridari kalau nggak salah ya. Nah artinya kalau saya lebih bagaimana ini sebagai hal yang mesti dilestarikan. Nah persepsi orang ada yang mungkin berjiar dan sebagainya itu hak mereka atas sugesti dan keyakinan mereka. Artinya kalau saya sih lebih kepada bagaimana saya melihat tatanan budaya yang sudah sedemikian lama lahir di sini dan harus kita lestarikan. Kalau saya substansinya di sana, bagaimana kita mereduksi budaya ini biar inilah identitas kita. Nah bahwa kita itu ada peradaban yang ada di kaki Gunung Salak yang luar biasa kolosal, yang luar biasa klasik. Nah ini kan juga salah satu branding wisata yang nanti kita akan tarik. Nah Arca Domas sendiri kan sudah merupakan ikon karena memang ketika disimetriskan dengan Gunung Padang mungkin jenis batuannya hampir sama. Dengan ada beberapa potensi, jikalau dikelola dengan baik, pada akhirnya membuka peluang untuk masyarakat di sekitar ekonomi tumbuh berkembang. Nah, berkaitan dengan pengelolaan ini, bagaimana rencana ke depan yang terbersit di benak Wak Hendy ini? Wak Hendy ini idenya banyak ini. Idenya luar biasa. Artinya gini, kalau saya sih lebih komitmen seperti ini ya. Komitmen bagaimana saya jujur lah di sini masih sebagai ketua desa wisata dari Tapo 1 ya. Mantap. Nah artinya saya punya tanggung jawab dan andil yang luar biasa besar untuk konteks bagaimana ini memajukan wisata. Nah walaupun sebagian wisata sekarang yang sudah kepemilikan izinnya itu dimiliki oleh para kapital, artinya orang-orang dalam tanda kutip ya yang memiliki modal besar, corporate dong. Nah saya no problem yang jelas keterlibatan lokal dalam konteks pengelolaan. Seperti apa? Nah artinya komitmen dong bahwa keterlibatan lokal juga harus di minimal 90% dari lokal lah untuk tenaga kerjanya yang itu sudah dilakukan ya. Mantap. Artinya komitmen ini yang memang tetap harus kita libatkan. Toh lokal juga tidak kalah saing ketika misalnya dia sudah juga mengenali yang namanya sedikit pengetahuan. Tentu tidak hanya lokal, tapi dia juga punya kapasitas, punya kapabilitas dalam konteks pekerjaan gitu ketika dia bekerja di sana. Gitu. Nah, Kang Hendy, itu kan ngomongin soal masyarakat lokal ikut coba ngelola leuweung gitu. Walaupun dari dulu juga masyarakat lokal ngelola leuweung gitu kan. Hidupnya di leuweung gitu di bahasa Sunda nama.
Nah, pertanyaan kita nih yang agak menarik nih, mungkin di mata Kang Hendy, bagaimana corporate yang sudah mengelola, yang sudah masuk, itu melibatkan masyarakat lokal selama ini? Ya, dari mulai rekrutmen ya. Rekrutmen itu melalui RT dan nanti diseleksi melalui desa. Nah, itu salah satu terobosan yang artinya ada win-win solution antara pengembang dengan lokal. Nah, dengan keterlibatan lokal sebagai karyawan juga kan sedikit banyak sudah melibatkan masyarakat dalam pekerjaan gitu. Kalau saya sederhana sih, lepas dari apapun, saya tetap di penggiat sosial juga, saya tetap di pionir wisata yang bagaimana juga menafsirkan wisata ini dalam bentuk yang berbeda mungkin dengan orang lain. Kalau saya lebih kepada inilah alam lestari, karena kalau lihat dari view Tenjolaya untuk Gunung Salak ini, saya bilang relatif masih aman lah. Tidak banyak pembalakan liar, tidak banyak illegal logging dan misalnya penggalian pasir dan sebagainya yang berlebihan. Artinya dengan adanya win-win cooperation antara si pengembang dengan lokal ini kan jadi tercipta sebuah harmoni bagaimana artistik alam ini tetap terjaga. Kalau villa sendiri perkembangannya seperti apa di sini? Ekstrim Bapak, udah nanyain villa nih. Iya kan artinya identik. Ya banyak juga. Betul, ya orang-orang pengembang yang namanya orang dekat di ketinggian 800 sampai 900 ini kan yang ada di kita orang akan orang-orang Jakarta terutama orang-orang kota itu datang ke sini untuk misalnya membeli tanahnya dan membuat villanya segala macam. Kalau saya sih merasionalkan gini lah, kalaupun ada villa IMB-nya tolong diurus kan, karena memang kita LB lah lahan basah, artinya konteksnya tidak bisa dipakai untuk hal yang sifatnya bangunan-bangunan yang terlalu permanen ya. Bisnis properti itu kan tidak memungkinkan di sini. Nah, kalaupun misalnya ada dalam konteks villa ini ya mungkin juga mereka sudah standar yang disesuaikan dari pemerintah, karena kan IMB-nya segala macam juga. Artinya kan kalau terdaftar IMB, PAD juga kan meningkat ya Pak ya, kan gitu ya. Lalu kan gini, ini kan tadi dari sisi potensi alam atau gunung, saya lihat juga tidak dari sisi situ saja. Melihat bentangan sawah, kebun yang berundak tidak kalah indah dari Kute sana. Subak. Ya, tidak kalah indah. Ini potensi pertanian, potensi agrok dan sebagainya itu bagaimana ke depannya? Sebetulnya kan sektor. Kalau saya sih lebih kepada tertarik bagaimana tatanan di masyarakat di sekitar wisata. Mereka tidak, kalau saya nih punya tujuan, mereka tidak hanya menjadi objek tapi menjadi subjek. Dia merupakan pemilik dari wisata itu sesungguhnya. Nah makanya konsep yang nanti akan kita terapkan itu misalnya konsep homestay. Dengan pola live-in, dia tinggal bersama warga dan dia ikut larut dengan apa yang memang menjadi kebiasaan warga tiap harinya ya, wisata yang akan kita tawarkan nanti. Nah makanya saya juga lagi buat tim ini ya, kebetulan saya di Indonesia Wisata dan berpotensi saya juga akan kolaborasi dengan BUMDes, usaha milik desa. Ketika ini tertata, saya juga beberapa kali ikut studi banding untuk menguatkan pengetahuan saya ke sekitar Yogyakarta. Di sana ada Melanggeran, ada Brayut, ada Penting Sari segala macam. Nah ini semata untuk bagaimana minimal relevansinya ketika kita diterapkan di sini, minimal dari sisi manajemen dan sebagainya. Karena nanti yang akan mengelola itu manajemen forum desa wisata. Forum desa wisata itu yang memang nanti mereduksi keinginan, kebutuhan dari apa yang masyarakat punya, dari apa yang masyarakat bisa gitu. Nah, posisi kita hanya bagaimana mengedukasi somnya adik kasemahnya tadi profesional ya. Karena wisata itu ujung-ujungnya bagaimana membawa wisata itu kesan dari sabda pesona itu yang ujung-ujungnya itu kan membawa kenangan. Bagaimana dia akan kembali ke sana. Betul. Kita kan juga tidak menawarkan spot selfie yang orang datang ke situ setelah spot selfie dan terpuaskan. Nah, saya optimis di sini karena juga itunya oleh wisata tirta juga. Jadi ada beberapa air terjun, ada air segala macam. Nah ini potensi orang untuk datang kembali dan membawa kenangan itu akan muncul kembali. Kang Hendy, nah saya sih rada sedikit fokus atau concern ke potensi wisata budaya, juga bisa religi nih. Mengingat tidak sedikit kultur Indonesia khususnya Kabupaten Bogor
itu masih berbau budaya Ya. dan juga agama. Ya. Nah, itu konsepnya gimana nih? Kan ada situs Abcaromas yang notabene tadi disampaikan juga memiliki historical jauh NKRI berdiri nih. Ya. Sebelum Ya, NKRI ya, di situ betul. ada. Ya kan? Ada. Bahkan kerajaan-kerajaan tertentu kan Ya. dan di situ juga punten kita bukan rasis bukan apa ya. Di situ juga ada kolaborasi antara budaya dan agama. Gitu ya, sehingga tadi budayanya dapat, Ya. agamanya dapat. Bagaimana tuh nanti ke depan? Ya, itu ada peran akulturasi lah ya. Hmm. Peran akulturasi itu kan memadukan sebuah keyakinan, bukan. Ini adalah budaya. Budaya is budaya gitu. Ya. Luar dari konteks yang namanya keyakinan. Keyakinan rata-rata di sini religinya Muslim lah ya. Muslim. Nah, kalaupun misalnya hari ini ada sisa-sisa dari zaman dulu yang memang belum mengenal Muslim agamanya, mungkin ini kata saya tadi ini adalah warisan sejarah, warisan bentuk punden berudak yang artistik. Ya. Nah, ini kan salah satu kajian kalau saya sih lebih perspektifnya lebih memandang bahwa ini adalah memiliki nilai seni yang luar biasa. Betul. Lebih dari itu ya, orang ketika mau tenang, mau apa segala macam itu kan balik lagi belain hormat kepada orang tersebut gitu ya. Walaupun jujur lah dalam beberapa kurun waktu ke belakang juga banyak orang yang memplesetkan ini untuk hal-hal tertentu dalam tanda kutip ya. Nah, saya tidak menghendaki itulah. Pas dari apapun harus sinergi antara ini budaya dan ini agama. Kalau saya sih melihat masyarakat sini juga welcome dalam artian selama memang tidak merusak tatanan yang sudah ada di Maksud saya dengan potensi yang ada, budaya ada yang Noseran tahun, Babak Tika Ibu Pertiwi, Babak terus Tika Bumi. Babak Tika Bumi. Apakah nanti konsep itu juga akan digali, dipadukan? Saya lebih sepakat itu untuk dikembalikan dimunculkan kembali. Oke. Karena budaya lokal dengan hasanah yang terbangun secara turun temurun dan sebagainya kan saya tidak ada yang salah dalam konteks itu. Ya kalaupun misalnya dari segi ritual dibatasi dalam konteks-konteks tertentu dengan hari ini kan itu urusan teknis. Betul. Kalau saya sih lebih itu orang kita berpikir kenapa kita tabukan budaya lokal kita sendiri dan kita agung-agungkan budaya luar yang dalam kategori ya menjadi jenis musik dan sebagainya. Kita kan juga masih mengenal di sini ada kacapi buhu. Nah, itu yang saya maksud. Nah, Betul. banyak juga yang sudah Reog, hampir punah reog, ada pun udah kayak pantun beton, Iya. trik segala macam itu kan udah mulai punah. Nah, kenapa kita nggak dimuncul? Biar apa? Identitas kita muncul lagi masyarakat minimal generasi muda yang akan datang itu mengetahui bahwa di kita itu udah pernah ada budaya yang namanya ABCD segala macam. Ingat loh, anak-anak hari ini, anak-anak milenial udah kehilangan budaya, kehilangan identitas. Dia tidak lagi punya mainan masa kecilnya. Mungkin di era kita masih kita mengenal yang namanya mainan anak kecil di era kita. Ada galah lah, ada gatrik lah, ada main kande, ada hal-hal Macam-macam lah ya. Yang mungkin anak-anak sekarang lupa kali. Nah, Kalau sekarang udah fokus di yang paling luar biasa lagi kadang-kadang orang nggak ada yang orang-orang mungkin kota sana juga nggak. Mungkin mereka ada juga yang tidak tahu pohon nasi seperti apa. Nah ini kan juga Pare. Sampai poho pare yang setiap saban hari dimakan oleh dia tidak tahu ya. Tidak tahu Betul. jenisnya pas kumaha. Betul. Nah, Kang Hendy, ini kan kita udah panjang lebar Ya. ngomongin wisata, budaya, bahkan potensi ekonomi sebenarnya hal gitu ya. Cuman kita lihat, saya tadi dari mulai jalur pintu masuk Ciampea sampai ke sini itu masih kecil-kecil tuh jalan. Apalagi dari Taman Sari kecil-kecil jalan. Artinya akses mobilisasi Aksesnya nanti sendiri. Nah, ini bagaimana? apa menghambat atau tidak untuk berkembangnya wisata dan budaya di wilayah? Saya bilang lepas dari apapun ini indikator ya, indikator yang merupakan sebuah tantangan ke depan. Lepas dari apapun saya mengakui rasio. Jujur aja saya kecewa sama leluhur kita. Kenapa warisan jalan sedikit gitu? Diwariskan ke anaknya gitu bro. Saya jujur aja. Jadi leluhur ya? Ya, saya ke ini aja. Jujur aja kita objektif lah ya. Kecewa terhadap leluhur. Menarik ya. Iya. Objektif. Saya ke daerah penting Sari, ke Belayu, ke daerah-daerah Jogja, Gunung Kidul dan sebagainya. Itu sampai tingkat dusun. Itu masuk bis besar loh. Iya benar. Tadi kita kan bis kecil aja udah ketika perwis gitu udah susah gitu. Nah, artinya ini adalah PR juga, PR bersama pemerintahan Kabupaten Bogor. Bullshit lah ketika berbicara wisata mau budget tanpa wisata mau maju tanpa ditunjang aksesibilitas yang bagus untuk ke jalur wisata tersebut. Nah, artinya sarana prasarana ini merupakan masukan dari saya juga ya terhadap stakeholder yang ada di atas. Itu untuk diperhatikan kalau misalnya kita mau komitmen ini wisata sebagai
suatu saat bisa menjadikan PAD yang luar biasa. Karena Bogor tidak terlalu maksimal untuk PAD ini gitu aja. Beda dengan Jogja udah menjadikan wisata ini sebagai PAD gitu. PAD yang besar ya. Iya. Oke. Closing, Mangga. Ya. Apa saya? mangga. Iya. Oke, sip. Terakhir tadi minta closing Iya. Kang Heri. Iya. Soalnya ngobrol-ngobrol udah cukup nih. Iya. Sudah terwakilkan dari mulai tahapan pertama beberapa situs, kedua prosesnya dengan ide-idenya. Ya kalau tidak puas kita obrolan semalam lah. Dari nanti teman-teman yang ada di Channel, podcast itu di channel ini ketika tidak puas ya saya satu bukan yang keduanya kita ngopi bareng di sana gitu. Iya, siap. Nanti, Betul. Ya, nanti Tuh, kita diundang ya kalau Anda nggak puas, diundang sama Mang Hendy Bal kita sambil ngopi. bedah bersama Iya, apa yang iya, memang iya. menjadi sebuah potensi besar dari sejarah yang besar. Iya, Jadi saya tetap confident, tetap percaya diri bahwa Bogor itu memiliki sebuah peradaban besar. Tapi yang satu, belum nah, kita ini peradaban besar satu, jangan di closing dulu satu. Siapa yang Ini saya dapat informasi dari salah satu tokoh tua juga bahwa Tenjolaya ini, Kecamatan Tenjolaya khususnya, ini selain tadi potensi-potensi Wisata dan budaya. juga ada katanya perjalanan dari Mataram ke sini itu bagaimana? Orang Mataram saya ya wajar. Wah, dah. beranak pinak ke sini apa itu betul? Katanya ada di sekitar Tenjolaya Ya makanya. Dalam ini. kalau itu saya belum bisa menjawab hari ini. Karena dari beberapa situs itu ekskavasinya jujur aja agak sedikit tidak sesuai ekspektasi. Semua ekskavasi bernilai negatif. Oh. Jadi artefak yang digunakan atau perkakas yang digunakan di zaman pada saat ada peradaban itu belum ditemukan sampai hari ini. Oh, gitu. Termasuk yang kemudian berudak ini. Siap. Kenapa kurun waktunya tidak bisa ditentukan misalnya di era kerajaan apa dan sebagainya? Karena memang tidak ada artefak yang menjamin keotentikan sebuah sejarah gitu. dalam Jadi, sisi kalau historiografi sejarahnya itu udah masuk, tapi bisa cerita rakyat itu makam Sikabayan dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan ke depan dari tim arkeolog BP3 Serang dan sebagainya juga membuat sebuah kayak semacam lokakarya lah untuk memastikan yang terbukti lah ya. Ada beberapa perspektif dalam perspektif budayanya, dalam perspektif orang-orang arkeolognya, dalam ahli sejarah segala macam, biar ini terbuka gitu, biar sejarah ini mutlak merupakan hak warisan berikutnya untuk tahu tanpa ada embel-embel misalnya maaf lah ya indigo dan sebagainya. Kita nggak lihat kalau indigo mah gitu. Yang jangan dinilai metafisik ya. Kita harus bongkar dulu fisiknya. Kita review saja lah pokoknya. Oke, di closing coba. Closing aja. Closingnya sama beliau. Besok atau enggak? Harapannya Pak untuk masyarakat sendiri dan negara ya kalau saya bilang. Saya tetap, kalau saya satu jiwa saya selalu optimis. Optimis semua bisa dari dan selalu memulai dengan apa yang mereka bisa dan apa yang mereka punya sampai mereka berkata aku bisa. Nah itu prinsip utama. Jadi ya apa yang hari ini saya lakukan, apa yang pernah saya lakukan itu mungkin ada plus minus, tapi logikanya hari ini dari yang memang tidak ada menjadi ada. Beberapa destinasi sekarang sudah terbuka dan menghasilkan mungkin pelancong-pelancong yang datang ke sini sebagai daya tarik, entah itu mereka wisata ke Pulau Berunda Katadomas atau ke destinasi air terjun yang tujuannya sederhana sih. Mereka datang ke sini kan pasti bawa uang, bro. Yang namanya wisata itu bawa uang, dan biarkan masyarakat menikmati orang yang berbelanja ke mereka. Harapan saya nanti mungkin ke depan termasuk dari pemerintahan itu sana dari prasananya tolong bantu juga untuk ke arah yang terutama Tenjolaya ke posisi destinasi. Saya optimis di sini menyimpan potensi besar untuk berkembang lebih maju ke depan gitu. Amin. Kalau begitu mohon izin saya pamit duluan. Oke, bro. Sip. Oke. Sip Pak. Aduh. Cukuplah. Cukup. Sampai ditunggu aja.